Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, Bu. Oke, baiklah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa sehingga kita dapat mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu untuk yang hadir hari ini ya. Ya Ibu. Yang pertama Lala Azahra. Hadir Ibu. Zey. Hadir Ibu. Rina Zulfiani. Hadir Ibu. Ain Manggio. Hadir Ibu. Gunawan. Hadir, Ibu. Laudia Cantika Bella. Hadir, Ibu. Oke, semuanya sehat ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, kita akan masuk pada materi. Ada yang tahu kita akan membahas materi Tahu Ibu, sistem pencernaan manusia. Oke. Oh, baru bergabung ya, Deri. Untuk Deri, kenapa baru bergabung, Dek? Jaringan tidak bagus, Bu. Oke. Nah, ada yang sudah mengetahui apa itu sistem pencernaan pada manusia? Iya, Bu. Saya jelaskan, Bu ya. Sistem Oke, pencernaan silakan. merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Baik, terima kasih untuk Deri. Ibu akan memberikan nilai plus untuk Deri. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan agar bisa diolah menjadi energi dan berbagai macam nutrisi seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh perlu diproses terlebih dahulu. Proses tersebut berlangsung di dalam sistem pencernaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada organ sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut. Nah, proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan.
Selain memecah makanan, juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat, pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protase untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kelima, kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke pasta atau kimus di dalam lambung, akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik kasus usus ini terjadi karena kontraksi halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ilium atau bagian terakhir dari usus halus. Yang ketiga, usus besar menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, maka sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus. Nah, adik-adik akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Sekian materi dari Ibu. Untuk adik-adik, ada yang belum memahami penjelasan dari Ibu atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Saya Ibu, saya belum paham, jadi saya ingin bertanya Ibu. Oke, Zey, silakan. Maaf Ibu, jadi pertanyaan saya, yang normal itu BAB sehari berapa dalam sehari, Bu? Oke, baik Mira, baik Zey, sudah bagus pertanyaannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya supaya Ibu satu kali jawab ya? Saya, Bu. Oke, saya persilakan untuk Derry. Bu, saya mau bertanya. Dulu pernah kena emah. Aku sampai opname. Sekarang masih suka makan mangga muda. Apa pengaruh buat ke depannya? Baiklah. Ibu akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Zey ya. Iya, Ibu. Dalam sehari itu ada berapa kali bisa BAB ya? Nah, BAB normal itu sekitar 14 kali sehari.
tergantung makanan yang masuk ke dalam tubuh dan sistem metabolisme tubuh setiap individu. Makan banyak tidak memacu metabolisme tubuh karena setiap orang sudah memiliki ciri metabolisme yang berbeda-beda. Namun, metabolisme tubuh dapat dipengaruhi oleh olahraga. Ketika olahraga, metabolisme tubuh dapat meningkat sehingga memaksimalkan pengambilan energi dan serap tubuh. Namun, bila asupan makanan yang masuk ke tubuh banyak, secara otomatis tubuh akan mengeluarkan zat-zat yang tidak perlu. Penjelasan dari Ibu, apakah Zai sudah mengerti? Iya Ibu, terima kasih Bu, saya sudah paham Bu. Tadi yang ditanyakan, mungkin ada yang pernah kena ma akut sampai opname. Nah, sekarang masih suka makan mangga muda. Pengaruh buat kedepannya itu apa? Nah, Ibu langsung jawab saja ya. Nah, di sini kita boleh saja orang yang pernah terkena mah akut itu mengkonsumsi mangga muda atau makanan yang asam, walaupun Anda memiliki riwayat mah. Namun, konsumsilah makanan asam tersebut sesudah makan, supaya risiko kambuhnya mah bisa menurun. Namun, bila sudah dilakukan belum bisa, mah Anda masih kambuh, kemungkinan lambung Anda itu sensitif dengan makanan asam tersebut, sehingga dokter itu menyarankan untuk dikurangi atau lebihnya dihindari bila perlu, selama tidak ada keluhan. Itu saja. Apakah Dery sudah bisa menerima? Iya Bu, bisa. Oke. Terima kasih untuk anak-anak. Untuk materi hari ini kita sudahi dulu. Ada yang bisa simpulkan materi dari sistem pencernaan tersebut? Ibu akan memberikan nilai tambahan ya. Oke. Oke, Adik Rina, silakan, Dek. Menurut saya sistem pencernaan itu adalah proses masuknya makanan di bagian lambung Ibu. Jadi ada pun organ-organ yang saya tahu itu mulut, esofagus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus Ibu. Sudah Ibu. Baik, untuk Rina Zulfiani, ada lagi? Kayaknya sudah tidak ada ya. Ya Ibu. Untuk Adik Rina Zulfiani, makasih ya sudah menyimpulkan materi dari sistem pencernaan pada manusia yang Ibu paparkan hari ini. Ya Ibu, sama-sama. Untuk adik-adik, akan Ibu berikan tugas via WhatsApp. Nanti kalian mengerjakan ya, batas kumpulnya sudah ada di dalam WhatsApp juga, Ibu kirimkan. Untuk semuanya, pesan dari Ibu, jangan keluar-keluar rumah dulu karena ini masih dalam pantauan pemerintah karena masih adanya virus corona. Dan tetap rajin belajar karena belajar itu adalah kewajiban. Ibu. Sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu. Tuh, sampai terima kasih Ibu. Ibu.